قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya Abdurrahman Fadhali kembali berjumpa bersama Anda sekalian untuk memandu acara kita BKM Bacalah Kitabmu, yang insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran. Jadi acara kita ini, BKM ini, Bacalah Kitabmu, adalah sebuah acara yang kita sama-sama belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar secara tartil dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Akan tetapi terkadang mungkin terbetik di dalam hati kita, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Apa keutamaan yang kita dapat dari membaca Al-Quran tersebut? Maka saya ingatkan bahwasanya dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala, yang kemudian satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Berarti satu huruf akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan bahwasanya bacaan alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim pun itu satu huruf. Jadi dari bacaan alif lam mim itu terkumpul 3 huruf, yang darinya insya Allah seseorang yang membacanya akan mendapatkan 30 kebaikan. Nah, itulah kenapa kita harus membaca Al-Quran. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan dengan lebar kepada kita. Tinggal kita sebagai orang yang beriman, yang percaya atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lewat lisan Rasulnya, janji Allah bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Hendaklah kita sambut, hendaklah kita bersegera untuk mengamalkan amalan yang ringan tersebut, akan tetapi menyimpan banyak sekali pahala. Akan tetapi terkadang disayangkan, kita merasa berat
kita merasa malas untuk membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala buka dengan lebar pintu kebaikan kepada umat manusia, bahwasanya barang siapa yang beramal amalan tersebut akan mendapatkan banyak sekali pahala, maka ketahuilah bahwasanya syaitan dan sekutunya akan senantiasa berdiri di depan pintu tersebut untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan tersebut. Itulah kenapa terkadang kita susah mengatur waktu kita untuk membaca Al-Quran. Terkadang timbul rasa malas untuk membaca Al-Quran. Terkadang lalai dari membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk seluruh alam secara umumnya, dan terkhususnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Dan kita sebagai orang yang beragama Islam, yang memang Al-Quran diturunkan untuk kita, hendaklah kita baca Al-Quran tersebut. Sedangkan kita ingat bahwasanya ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW adalah Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Maka apalagi yang berhak untuk kita baca selain daripada Al-Quran? Yang lebih berhak kita baca selain daripada Al-Quran, yang hanya dengan membacanya saja kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Maka dari acara BKM ini, dibuatnya acara BKM ini adalah menjadi wasilah kita supaya kita sama-sama belajar bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang beriman, dan bahwasanya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid, itu adalah suatu yang penting, yang alhamdulillah pada pertemuan pekan lalu kita sudah jelaskan akan pentingnya mempelajari ilmu tajwid tersebut. Tetapi sekali lagi disayangkan, terkadang ada terbetik di hati kita atau di hati saudara-saudara kita, saya ingin membaca Al-Quran Ustaz, akan tetapi saya malu karena saya masih terbata-bata dalam baca Al-Quran. Saya masih belajar Iqra, masih belajar alif, ba, ta, dan sebagainya. Maka kami katakan bahwasanya ingatlah sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang mungkin sering sekali kita dengar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai, yang lancar, yang bagus bacaannya akan Al-Quran, maka dia dikumpulkan bersama malaikat yang suci lagi mulia serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, yang sudah lancar, yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya, digolongkan sebagai makhluk yang mulia. Ada keutamaan yang istimewa. Dan perhatikan hadis Nabi yang setelahnya tersebut, supaya kita termotivasi bahwasanya tidak ada kata terlambat dalam membaca Al-Quran, dalam belajar Al-Quran, dan tidak ada kata rugi dari membaca Al-Quran. Nabi SAW melanjutkan, "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata ketika membacanya, dia masih belajar Iqra, masih belajar huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan sebagainya, wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia menemukan kesusahan, sulit, berat ketika membacanya. Apa kata Nabi SAW? Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara lisan Nabi SAW, lahu ajran. Orang yang susah baca Al-Quran tadi, yang masih terbata-bata bacaan Al-Qurannya tadi, mendapatkan 2 pahala. Apa pahala yang pertama? Jelas pahala membaca Al-Quran. Kita sudah tahu bahwasanya 1 huruf 10 kebaikan. Masya Allah, Allah sangatlah pemurah kepada kita semuanya. Ketika kita susah dalam membaca Al-Quran, ternyata disediakan 2 macam pahala, yaitu pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran tersebut, 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Dan yang pahala yang kedua adalah pahala ketika dia bersungguh-sungguh, ketika dia bersabar dalam menghadapi kesulitan tersebut,
ketika dia terbata-bata tersebut, atas kesabarannya orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala juga. Maka kesimpulannya, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merapatkan barisan. Sama-sama kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bahwa tidak ada kata terlambat membaca Al-Qur'an. Dengan acara BKM ini, bacalah kitabmu ini, adalah sebuah wasilah yang dengannya kita supaya termotivasi dalam mempelajari Al-Qur'an. Dan selanjutnya kita akan mencari-cari majelis tentang Al-Qur'an. Cari di dekat rumah kita, mana yang membuka program-program tentang tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Yang semoga program yang kita cintai ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita yang sudah kita sampaikan pada pekan lalu, yaitu tentang 10 dasar ilmu tajwid. Dan alhamdulillah pada pertemuan pekan lalu kita sudah jelaskan poin pertama sampai dengan poin ke-8. Baik, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan uraikan poin yang ke-9 dan juga poin yang ke-10. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di depan layar TV Anda pada channel Ahsan TV dalam acara kita PKM Bacalah Kitabmu setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita sebutkan poin yang ke-9 dan poin yang ke-10, tidak ada salahnya apabila kita murojaah, kita mengulang kembali apa yang telah kita pelajari kemarin dari 10 dasar ilmu tajwid. Mungkin teman-teman yang studio ataupun yang ada di rumah masih mengingatnya apa 10 dasar dari ilmu tajwid tersebut. Baik, kita sebutkan yang pertama adalah al-haddu. Apa itu? Definisi ilmu tajwid. Jadi yang pertama adalah al-haddu, definisi ilmu tajwid. Poin yang kedua, dasar yang kedua adalah al-mawdu'u, apa? Pembahasan. Jadi pokok pembahasan dalam ilmu tajwid. Itu poin yang kedua. Berikutnya apa? Poin yang ketiga adalah ats-tsamarah. Jadi ats-tsamarah ini maksudnya adalah hasil atau buah yang dicapai dari mempelajari ilmu tajwid. Itu poin yang ketiga. Jadi buah atau hasil yang dipetik dari mempelajari ilmu tajwid. Kemudian yang keempat apa? Fadluh, yaitu keutamaan dari mempelajari ilmu tajwid. Kita sudah sebutkan juga apa saja keutamaan dari mempelajari ilmu tajwid. Poin berikutnya yang kelima adalah nisbatun atau an-nisbatu, yaitu adalah penisbatan ilmu tajwid. Bahwa ilmu tajwid itu dinisbatkan kepada Al-Quran Al-Karim. Kita sudah sebutkan kemarin. Kemudian poin yang keenam adalah al-wadi'. Tayyib, al-wadi' adalah peletak dasar atau pencetus ilmu tajwid, baik dari sisi amaliyah dan juga dari sisi nazariyah, dari sisi praktek yaitu Rasulullah SAW yang mencetuskan, dan dari sisi nazariyah atau teori yang disepakati oleh para ulama, dan pendapat yang paling kuat insyaallah adalah Abu Muzahim Al-Khaqani. Beliau adalah yang meletakkan dasar ilmu tajwid. Tapi poin berikutnya yang ketujuh adalah al-ism, yaitu nama dari ilmu tajwid. Kita sudah sebutkan nama-nama dari ilmu tajwid, salah satunya adalah ilmu tajwid itu sendiri, kemudian ilmu tahsin, kemudian fannut tartil, kemudian haqqut tilawah. Berikutnya adalah al-istimdad. Al-istimdad maksudnya adalah apa? Sandaran. Jadi sandaran dari ilmu tajwid itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa rattilil Qur'ana tartila, dan juga tata cara qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian para ulama-ulama ahli qiraah sehingga sampai kepada kita secara mutawatir. Itu sandaran ilmu tajwid. Baiklah, insyaallah kita akan bahas poin yang ke-9, yaitu adalah hukum syariah. Hukum tentang
ilmu tajwid, baik itu hukum mempelajari ilmu tajwid dan juga hukum mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Tayyib, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita belajar apa sebenarnya hukum dari mempelajari ilmu tajwid. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Apa hukumnya? Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu tajwid, belajarnya, kita belajar seperti ini, itu adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah apabila sudah ada suatu kelompok yang mengerjakan, maka gugur kewajibannya dari yang lainnya. Seperti itu. Taib. Itu hukum mempelajari ilmu tajwid, yaitu apa? Fardu kifayah. Kemudian hukum mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Taib. Apa sebenarnya hukum mengamalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran? Apakah wajib? Atau apa? Atau mungkin sunnah? Atau mubah saja? Atau tidak wajib? Apa hukum mengamalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran? Maka mungkin sudah ditampilkan di layar televisi saudara-saudara sekalian bahwa hukum mengamalkan ilmu tajwid itu dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat tentang hukum mengamalkan ilmu tajwid. Apa saja 3 pendapat tersebut? Pendapat yang pertama adalah bahwasanya ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah wajib secara mutlak. Afwan, saya koreksi, bahwa mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya adalah wajib secara mutlak. Konsekuensinya adalah kalau orang tidak mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Nah, ini berat ini. Jadi kalau semuanya baca Al-Quran harus dengan tajwid, semua orang, baik yang sudah pandai ataupun yang masih awam, masih mungkin belum belajar, ini berat. Konsekuensinya kalau semuanya dia tidak mengamalkan ilmu tajwid, maka dia berdosa. Itu pendapat yang pertama. Jadi mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya wajib secara mutlak. Dan yang meninggalkannya, yang tidak mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, itu dia berdosa. Itu konsekuensinya. Itu pendapat pertama. Tayyib. Ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua adalah ulama yang mengatakan bahwa mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya tidak wajib. Loh, kenapa tidak wajib? Karena mengamalkan ilmu tajwid, mengamalkan hukum-hukum ilmu tajwid di dalam baca Al-Quran itu memberatkan kaum muslimin. Makanya tidak wajib. Dan mereka pun bersandaran dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan di dalam agama ini kesusahan, kesulitan, berat. Jadi kalau yang memberatkan, maka tidak wajib, begitu kan? Wah, ini terlalu longgar juga pendapat ini. Jadi tidak wajib kita membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itu pendapat yang kedua. Nah, saya ulangi, pendapat yang pertama tadi apa? Yang mengatakan bahwasanya mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran adalah wajib. Yang meninggalkannya maka dia berdosa. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu tidak wajib. Tidak, mengapa? Alasannya kenapa? Karena itu memberatkan kaum muslimin. Orang ngucapin huruf dhad contohnya, waladdallin, susah. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, huruf ain, berat itu. Itu memberatkan kaum muslimin. Jadi apa? Tidak wajib. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengambil jalan tengah. Dia tidak mewajibkan secara mutlak semua hukum-hukum tajwid wajib diamalkan dalam baca Al-Quran, tidak. Dia juga tidak terlalu longgar bahwa mengamalkan ilmu tajwid itu tidak wajib. Ini ada jalan yang ketiga, pendapat yang ketiga yang insya Allah akan dirincikan. Dan pendapat ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhuna, Syekh kita semuanya, yaitu Dr. Aiman Rushdi Suwaid, hafizahullah ta'ala.
Nah, yang insya Allah akan kita sampaikan, akan kita paparkan pendapat yang ketiga ini. Apa sebenarnya rincian dari mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Taib. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin pemirsa bisa memperhatikan kembali pada tabel yang nampak pada layar TV pemirsa sekalian. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah dengan rincian. Rincian yang pertama adalah masalah apa? Makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi mengamalkan makharijul huruf, itu rincian yang pertama. Kemudian berikutnya adalah sifatul huruf, yaitu mengamalkan apa? Sifatul huruf. Saya ulangin. Rincian yang pertama adalah pada pembahasan makharijul huruf, mengamalkannya, apa hukumnya? Mengamalkan bab makharijul huruf tatkala membaca Al-Quran. Dan juga yang kedua adalah mengamalkan tentang sifatul huruf tatkala membaca Al-Quran. Taib. Pada bab makharijul huruf, pendapat beliau ini yang ketiga ini adalah bahwa mengamalkan bab makharijul huruf di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Jadi mengamalkan pembahasan makharijul huruf di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Berarti kalau yang tidak mengamalkan atau yang meninggalkan tentang masalah makharijul huruf, hukumnya apa? Haram. Haram mutlak. Baik itu yang masih belajar atau yang sudah pandai. Baik itu yang makomnya atau pada saat talaqi wal musyafahah atau mengambil ijazah sanad kepada seorang guru yang bersanad contohnya, atau seorang awam yang baca Al-Quran biasa. Jadi itu wajib. Kenapa? Karena bab pembahasan makharijul huruf ini apabila salah pengucapannya, contohnya ketika seseorang mengucapkan la in syakartum, ya, sering dengar kan ayat ini, la in syakartum la azidannakum. Baik. Pakai apa itu? Pakai shin. La in syakartum la azidannakum. Yang artinya adalah apabila kalian itu bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan kepada kalian nikmat tersebut atau dengan nikmat yang lainnya. Nah, syakartum maksudnya adalah apabila kalian bersyukur. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang mengganti huruf shin dengan sin. Pembahasan makharijul huruf ini. Jadi huruf shin diganti dengan huruf sin. Dibaca dengan la in sakartum la azidannakum, yang artinya apabila kalian tuh mabuk maka akan aku tambahkan. Tambah apa? Jadi berubah artinya. Jadi yang tadinya harusnya apabila kalian itu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Nah, ini dirubah, yang tadinya shin jadi sin, sudah berubah maknanya. Nah, ini bahayanya. Maka pembahasan makharijul huruf ini konsekuensinya nanti adalah tentang masalah perubahan makna, merusak makna. Yang tadinya maksud Allah adalah begini, karena dirubah hurufnya menjadi berubah. Atau yang lainnya, seperti contohnya Ar-Rahmanir Rahim, pakai ha, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, pakai ha. Jadi artinya apa? Ar-Rahman, yang maha pengasih atau pemurah, ya kan? Ketika seseorang membacanya dengan ho, contohnya Ar-Rahmanir Rahim, maka artinya akan rusak. Lebih parah lagi nanti kalau artinya berubah. Lah ini sekedar rusak saja, itu pun sudah merusak artinya. Yang maksudnya adalah apa? Yang maha pengasih, lagi maha penyayang contohnya. Atau mungkin haknya tersebut diganti dengan hak Ar-Rahmanir Rahim. Nah, rusak lagi maknanya. Begitu. Jadi berubah lagi maknanya. Nah, seperti itu. Itu pentingnya tentang bab makharijul huruf. Lah terus bagaimana Ustaz? Ana ini masih belajar, masih sering salah-salah dalam makharijul huruf. Ya makanya belajar. Tapi kalau sudah mentok, sudah salah-salah terus, tapi dia sudah berusaha. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Orang di suatu suku contohnya, ya kan? Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dia udah berusaha untuk ditegur lagi sama gurunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulangi lagi. Alamin. Ngalamin. Wah, itu bukan huruf ain itu NGA, nga.
Nah, bagaimana kasus seperti ini? Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau dia sudah berusaha, dia sudah betul-betul menunjukkan bahwasanya dia belajar, tapi kok mentok, ya sudah. Allah tidak membebani seorang jiwa, setiap jiwa kecuali apa yang dia sanggupi saja. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, itu dipakai tadi dalilnya. Allah tidak menjadikan dalam agama itu suatu keberatan, suatu kesusahan. Ya sudah, kalau semuanya sudah mentok, ya sudah, kita serahkan urusannya kepada Allah. Tapi ingat, kalau semuanya bacaan seperti itu, sadar diri, jangan jadi imam, tidak layak. Karena apa? Yang wajib atau yang berhak untuk jadi imam itu yang aqra'ukum li kitabillah, yang bacaannya minimal paling bagus, atau hafalannya paling banyak, atau memang dia paling paham tentang Al-Quran. Ini sudah bacaannya salah-salah, pede jadi imam, nah ini yang masalah, gitu kan? Maka kalau semuanya kita sudah mentok, belajar nggak bisa, bab makhorijul huruf salah-salah, gitu kan? Ya sudah, jangan dipakai untuk imam, baca sendiri saja. Insya Allah, bagaimana? Apakah berdosa? Tidak, insya Allah. Kalau sudah mentok, Allah akan berikan maaf, insya Allah. Dan bahkan ketika dia berusaha terus, akhirnya ternyata suatu saat bisa. Nah, dia kan dapat pahala tadi. Baca Al-Qur'annya satu huruf, berapa? 10 kebaikan. Sabarnya dia ketika susah tersebut, dapat pahala lagi. Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya baca Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak ada ruginya. Nah, itu pendapat yang ketiga dari rincian apa? Dari sisi makhorijul huruf. Apa tadi? Bahwa mengamalkan bab makhorijul huruf itu hukumnya adalah apa? Wajib. Dan meninggalkannya atau tidak mengamalkannya itu adalah haram mutlak. Tapi kalau semuanya sudah mentok, ya sudah. Seperti kita dalam ibadah-ibadah yang lain, ketika mentok nggak bisa, ya sudah, tidak dipaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah akan lanjutkan kembali pada sisi sifatul huruf. Jadi sisi karakter huruf, sifatul huruf. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali acara kita BKM setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai, mencintai apabila Al-Quran itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu. Karena sesungguhnya sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Seorang muslim yang akan mendatangi sholat, maka dia harus mendatangi sholat dalam kondisi yang tenang, kondisi yang tidak tergesa-gesa, dan kondisi yang nyaman. Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakit, sakarat, yang dialami sampai oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, manusia yang terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tanda-tanda orang itu sudah meninggal, di antaranya matanya terbelalak. Mata akan terbelalak. Ya.
جزاء الإحسان إلا الإحسان وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bab kita, yaitu tentang hukum mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi kita sudah sampaikan tentang rincian yang pertama, yaitu tentang bab makharijul huruf, bahwa mengamalkan bab makharijul huruf dalam membaca Al-Qur'an itu adalah wajib secara mutlak, dan meninggalkannya atau tidak mengamalkannya adalah haram. Baik. Sekarang kita lihat dari sisi yang kedua. Sisi apa itu? Yaitu sifatul huruf. Sifatul huruf adalah karakter-karakter huruf. Baik. Sifatul huruf ini seperti yang ada di tabel. Sifatul huruf ini ternyata dibagi menjadi dua bagian juga. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Apa saja bagiannya? Yang pertama adalah sifat yang lazimah, yaitu sifat yang wajib. Bagian pertama adalah sifat lazimah, yaitu sifat yang wajib. Yang kedua adalah sifat muzayyinah atau tazyiniyah, tahsiniyah, sifat penghias. Jadi sifatul huruf tadi dirinci lagi jadi dua bagian. Sifat yang pertama adalah sifat apa? Lazimah atau sifat wajib. Dan sifat yang kedua adalah sifat muzayyinah, yaitu sifat penghias atau sifat tazyiniyah, tahsiniyah, yaitu sifat penghias. Nah, apa bedanya ini? Kalau yang sifat wajib itu adalah sifat yang apabila ditinggalkan itu akan merubah huruf tersebut dari hakikatnya atau mengeluarkan huruf tersebut dari hakikatnya. Jadi berubah huruf tersebut. Kalau sifat yang wajib ini ditinggalkan, maka huruf tersebut akan berubah hakikatnya. Nah, kalau sifat yang penghias ini ya sesuai namanya, yaitu penghias. Adapun dia ditinggalkan pun ya tetap itu hurufnya adalah huruf itu, akan tetapi dia meninggalkan penghiasnya, tidak mengeluarkan dari hakikat huruf itu. Nah, sekarang kita jelaskan. Kalau berkenaan dengan sifat yang wajib, yaitu sifat yang apabila ditinggalkan maka akan mengeluarkan huruf itu dari hakikatnya atau merubah huruf tersebut, maka mengamalkannya di dalam baca Al-Quran adalah wajib, dan meninggalkannya adalah haram mutlak. Baik itu yang tadi, yaitu yang sudah mahir, yang sudah pandai, atau yang sedang dalam proses pengambil ijazah sanad contohnya, atau orang awam biasa yang membaca Al-Quran, maka mengamalkan sifatul huruf yang berupa sifat lazimah, sifat yang wajib ini adalah wajib, dan meninggalkannya adalah haram. Kenapa alasannya? Kita contohkan, kita berikan contoh. Contohnya ada kata asa, ya, ada kata asa. Jadi asa, contohnya asallahu, pakai sin, asallahu. Coba kita baca asallahu. Nah, jadi sa-nya tipis, asallahu. Nah, kemudian ada orang yang membacanya dengan menebalkan sin tersebut jadi huruf shad. Contohnya adalah asallahu. Coba kita baca asallahu. Nah, sudah berubah kan? Yang tadinya harusnya sinnya tipis, asallahu. Kemudian orang tersebut membacanya dengan apa? Menebalkan huruf sin. Yang harusnya sin itu adalah tipis, menjadi asallah. Ah, ini bahaya. Ta'ala Allah, subhanallah. Kenapa? Asallahu itu artinya adalah semoga Allah. Jadi ini bentuk harapan. Jadi ungkapan pengharapan, berharap, asallah, ya kan? Semoga Allah memberikan kepada saya apa contohnya. Nah, kalau semuanya orang membaca yang sinnya tadi harusnya tipis dibaca menjadi tebal dan berubah menjadi huruf shad, asallah, itu sifat kan? Sin dan shad memang makharijul hurufnya, tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Yang sin tipis, shad tebal. Dibaca dengan shad artinya berubah. Jadi apa? Asallah, asa, sebagaimana kita tahu. Kalau dia isim kata benda, dia adalah asa, itu maksudnya adalah tongkat.
Tapi kalau asa fi'il atau kata kerja, maksudnya adalah bermaksiat. Ta'ala Allah subhanallah. Masa Allah bermaksiat? Nah, ini berubah artinya. Paham insyaallah? Jadi ketika yang tadinya sin itu adalah sifatnya tipis, istifal, diganti dengan isti'la, jadi tebal contohnya. Ya kan? Yang tadinya asallah tipis dirubah menjadi asallah. Nah, ini berubah artinya. Dan ini adalah sifat yang wajib, sifat lazimah yang wajib, yang apabila tidak diamalkan, yang apabila ditinggalkan maka akan mengeluarkan huruf itu dari hakikatnya, berubah arti, bahaya. Atau ada contoh yang lain seperti at-talaqu marratan, ya kan? At-talaqu marratan. Sebagaimana kita tahu tolak itu apa? Pakai to, tebal, ya kan? Tolak artinya adalah cerai, ya kan? At-talaqu itu artinya cerai. Tapi kalau semuanya diganti dengan talaqu, dengan ditipiskan, yang tadinya at-talaq diganti menjadi at-talaqu, at-talaqu marratan. Ah, berubah juga artinya. Liyundhira yaumat talaqu, ya kan? Nah, itu berubah artinya. Yang tadinya tebal ditipiskan atau yang tadinya tipis ditebalkan, itu akan mengeluarkan huruf itu dari hakikatnya dan akan berubah makna. Jadi kesimpulannya, apabila berkaitan dengan sifat yang wajib, sifat lazimah, yang apabila ditinggalkan itu akan mengeluarkan huruf dari hakikatnya atau merubah arti bahkan, maka mengamalkannya adalah apa? Wajib, dan meninggalkannya atau tidak mengamalkannya adalah haram. Berarti posisinya yang sifat wajib ini adalah seperti makhrijul huruf tadi. Paham insyaallah? Jadi posisi sifat yang wajib ini hukumnya itu sebagaimana pembahasan makhrijul huruf tadi. Nah, kalau sudah mentok lagi, nggak bisa lagi. Yang bisa asallah, ya sudah. Tapi berusaha untuk dirubah seperti itu. Baik, paham insyaallah ya. Kemudian berikutnya, rincian yang kedua adalah apa? Sifat tazyiniyah tahsiniyah, sifat penghias. Jadi sifat penghias ini adalah yang apabila ditinggalkan, apabila tidak diamalkan, itu tidak mengeluarkan huruf itu dari hakikatnya. Artinya tidak berubah. Contohnya, kata Ar-Rahmanir Rahim. Ra-nya tebal, betul? Hukum ra, kalau Ar-Rahmanir Rahim, ra-nya tebal. Kemudian ada orang membaca seperti ini, Ar-Rahmanir Rahim, jadi tipis. Yang tadinya harusnya tebal, jadi tipis. Tapi ini sifat penghias nih kalau hukum ra ini. Beda dengan yang tadi, dengan shad, dengan sin tadi beda. Kalau Ar-Rahmanir Rahim yang harusnya tebal, ada yang baca dengan tipis, Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana? Tidak berubah artinya. Tetap artinya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama artinya. Ini maksudnya sifat penghias seperti ini. Bisa difahami insyaallah? Nah, atau contoh yang lain seperti hukum bacaan iqlab. Tahu iqlab? Yaitu apabila nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukunnya itu dirubah menjadi mim sukun, yang artinya yang tadinya itu min ba'di pakai nun, kemudian hukum iqlab ini akhirnya dirubah menjadi mim ba'di. Sudah nunnya sukunnya itu dirubah jadi mim, dipanjangkan pula tempo gunnahnya. Bukan cuma mim ba'di saja, tapi mim ba'di. Nah, itu hukum asalnya, hukum iqlab, ya kan? Nah, kalau ada orang membaca seperti ini contohnya, min ba'di, salah, betul salah memang. Tapi dia melakukan kesalahan apa? Sifat yang penghias, yang tidak merubah arti, tidak masalah. Betul? Tidak merubah arti. Nah, itu contohnya, saya berikan contoh itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan sifat penghias ini bagaimana hukumnya? Nah, ada rinciannya lagi. Bisa dilihat mungkin di tabel. Jadi kalau yang melakukan sifat atau yang yang meninggalkan sifat yang penghias ini bagaimana? Dilihat ternyata. Kalau seumpama dalam maqam talaqi wal musyafahah atau dalam proses pengambilan ijazah sanad seorang guru, contohnya saya kepada guru saya contohnya, kemudian saya membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya jelas ditegur, nggak boleh baca seperti itu, wajib. Jadi harus mengucapkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kalau saya baca Ar-Rahmanir Rahim kemudian saya dikasih ijazah sanad, ini merupakan kedustaan, pengkhianatan dalam hal riwayat. Nggak boleh, gitu kan? Harusnya dia mengamalkannya, walaupun itu tidak merubah arti. Tapi itu adalah kesempurnaan bacaan penghias. Maka tetap dia harus mengamalkannya, wajib.
Karena berkaitan dengan apa? Riwayah. Begitu. Atau tadi min ba'di, saya baca min ba'di. Oh, tentu ditegur. Tidak boleh. Ini sekarang dalam proses apa? Talaqi wa musyafah. Kamu ngambil ijazah sanad kepada saya. Ya kan? Maka tidak boleh melakukan kesalahan ini walaupun ini tidak merubah arti. Nah, itu. Jadi kalau semuanya dalam maqam talaqi wal musyafah atau proses pengambilan sanad, ketika kita ingin mengambil ijazah sanad kepada guru kita contohnya, maka mengamalkan sifat penghias ini itu adalah apa? Wajib. Kalau meninggalkannya jelas kalau meninggalkannya ini adalah pendustaan, khianat dalam masalah riwayat. Bisa difahami insyaallah? Nah, rincian yang kedua sekarang, kalau tadi masalah pengambilan sanad ya, talaqi wal musyafah. Rincian yang kedua adalah tilawah mu'taddah atau tilawah biasa, baca Al-Quran biasa seperti kita sehari-hari baca Al-Quran biasa. Bagaimana kalau semuanya orang yang tidak membaca Ar-Rahmanir Rahim dengan tebal atau min ba'di dengan min ba'di contohnya, dia baca seperti itu. Nah, kalau semuanya dalam membaca Al-Quran biasa, kalau semuanya dalam hal membaca Al-Quran biasa, itu ada rinciannya lagi. Dilihat dulu siapa yang membaca Al-Quran dengan biasa tersebut. Kalau semuanya yang baca Al-Quran dengan biasa tersebut, yang harusnya Ar-Rahmanir Rahim jadi tebal, kemudian dirubah jadi tipis Ar-Rahmanir Rahim, ternyata yang baca adalah seorang alim yang tahu tentang hukum-hukum tajwid. Wow, nggak bisa gitu. Aib ya akhi, ente sudah belajar, masa ente tidak mengamalkan apa yang ente sudah pelajari? Ini aib, tercela dia. Nah itu. Kalau semuanya yang melakukan kesalahannya adalah seorang yang alim bil ahkam, kita yang sudah belajar contohnya, sudah dipelajari kok Ar-Rahmanir Rahim tebalkan, ini dibaca tipis lagi Ar-Rahmanir Rahim, walaupun baca biasa Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya gimana ya, antum sudah belajar, masa antum masih baca seperti orang biasa? Nah, itu tercela. Jadi kalau semuanya tilawah biasa, membaca Al-Quran biasa, kalau yang bacanya adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum, ya itu tercela meninggalkannya. Tapi kalau semuanya yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang awam, ya kan, bukan orang yang alim terhadap hukum-hukum bacaan, dia membaca biasa. Bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim min ba'di hada, gitu. Bagaimana hukumnya? Dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, tetapi tidak mengapa. Tidak masalah. Ya namanya dia belum pernah belajar. Tapi sebenarnya ada yang lebih utama yang harusnya dia bisa perbaiki dari perbacaan itu. Ya makanya belajar dong, gitu kan. Tapi nggak masalah namanya orang belum belajar. Bisa difahami insyaallah ya. Jadi tadi pendapat yang ketiga ini dengan rincian tersebut yang disampaikan oleh Syekh kita yaitu Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah taala, pembahasan tentang makhrijul huruf, mengamalkannya adalah wajib secara mutlak dan juga meninggalkannya adalah haram. Kemudian masalah sifatul huruf dibagi menjadi dua, yaitu sifat yang wajib yang apabila ditinggalkan akan mengeluarkan huruf itu dari hakikatnya, mengamalkannya adalah apa? Wajib, meninggalkannya adalah haram. Kemudian masalah sifat yang penghias, yaitu yang tidak mengeluarkan huruf itu dari hakikatnya, dilihat juga apabila dalam makom atau dia dalam rangka talaqi wal musyafah, pengambilan jasa sanad, maka mengamalkannya tetap wajib. Kalau semuanya dia meninggalkannya, itu pengkhianatan dalam hal riwayat, maka harus menghindari kesalahan tersebut. Nah, kalau dalam baca Al-Quran biasa dibagi lagi menjadi dua, siapa yang membaca? Kalau membacanya orang yang faham, maka itu aib apabila dia melakukan kesalahan tersebut. Kalau bacanya orang yang biasa, orang awam biasa, belum pernah belajar, maka dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, akan tetapi tidak mengapa insyaallah. Nah, ini adalah pendapat ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ad-Doktor Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar tentang poin yang ke-9, yaitu hukum syariat mengenai ilmu tajwid, yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid sudah, hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an sudah. Kita sampaikan beberapa pendapat tadi. Insyaallah kita akan bahas kembali poin yang ke-10, yaitu tentang permasalahan ilmu tajwid. Jangan kemana-mana, tetap di acara kita BKM Bacalah Kitabmu setelah pesan-pesan berikut ini. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Beriman kepada Allah. Kajian pagi kepada malaikat-malaikat pukul Allah, 5.30 dan pukul 9. Kitab-kitab suci Allah. Engkau beriman kepada
jazaa'ul ihsani illal ihsan. Saksikan terus How to Visit setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ada yang sebagian manusia lagi menjadikan pepohonan, bangunan, air, laut, matahari dan bulan sebagai andad, sebagai tandingan dia kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Dan ini merupakan adab yang penting. Karena terkadang kita dalam bermuamalah ini banyak lupanya, banyak lalainya. Terkadang kita tidak sengaja kita mengatakan demi anak saya pokoknya, atau demi ayah saya, atau demi saudara saya, demi, yang menggunakan demi dan demi. Yang seakan-akan bahwa itu adalah memang merupakan perkara sumpah, yang itu tidak diperbolehkan pada hukum asalnya. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada acara kita BKM. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang ke-10, yaitu tentang masailu atau apa? Permasalahan-permasalahan di dalam ilmu tajwid. Apa saja permasalahan-permasalahan di dalam ilmu tajwid yang perlu dikaji? Baik. Yang pertama adalah ma'rifatu makharijil huruf, yaitu mengenal atau mengetahui makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi dari mana huruf tersebut berasal? Kita mengenal dari mana huruf tersebut berasal. Contohnya huruf hamzah, dari mana dia keluar? Dari tenggorokan bagian bawah contohnya. Dan huruf-huruf yang lainnya. Nah ini. Jadi poin yang pertama dari permasalahan ilmu tajwid adalah kita mengenal atau mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Poin yang kedua adalah ma'rifatu sifatiha, yaitu mengenal atau mengetahui sifat-sifatnya, sifat-sifat huruf tersebut. Apa saja sifat-sifatnya? Apakah dia tebal ataukah dia tipis? Apakah dari segi mengalir atau tidaknya suara, apakah dia mengalir atau tidak? Nah, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sifatul huruf. Insyaallah suatu saat kita akan pelajari bersama-sama. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu adalah ma'rifatu ma yatajaddadu laha bisababit tarkibi minal ahkam, yaitu kita mengenal atau mengetahui apa? Mengetahui hukum-hukum yang muncul disebabkan oleh tarkib atau susunan, gabungan huruf. Dari huruf ini ketemu dengan huruf ini jadinya apa? Seperti itu. Jadi yang ketiga ini adalah permasalahan tentang apa? Hukum-hukum bacaan. Seperti hukum nun sukun. Apabila nun sukun ketemu dengan huruf ba, tadi kita tahu bahwasanya itu adalah iqlab. Nun sukun ketemu huruf fa contohnya, itu adalah hukum bacaan ikhfa dan sebagainya. Atau hukum-hukum tentang mat, tentang panjang. Taib, seperti itu. Jadi poin ketiga ini adalah hukum bacaan. Poin yang keempat, permasalahan dalam ilmu tajwid adalah apa? Yaitu riyadhatul lisan wa kathratut tikrar, yaitu olahraga lisan atau melatih lisan dan juga apa? Memperbanyak mengulang-ulang. Jadi banyak mengulang. Selain kita olahraga lisan, kita melatih lisan kita. Contohnya adalah bagaimana huruf-huruf tersebut kita latih. Kemudian juga dengan banyak mengulang. Nah ini adalah permasalahan-permasalahan tentang ilmu tajwid. Ada 4 poin tersebut. Baik. Bagaimana? Insya Allah faham
Paham semua insyaallah? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan dengan tilawah dengan membaca surat An-Nas. Karena alhamdulillah pada pekan kemarin kita sudah membaca surat Al-Fatihah, maka sekarang kita membaca surat An-Nas secara tartil insyaallah. Baik. Pertama, perkenalkan saya untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di rumah atau yang ada di tempat masing-masing bisa membuka Al-Qur'annya, bisa menyimak. Dan teman-teman mungkin yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kita mungkin bisa bergabung. Dipersilahkan nanti insyaallah setelah kita pelajari, setelah kita baca tentang surat An-Nas ini. Baik. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 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 Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Langsung baca satu persatu. Silakan teman yang ada di studio baca satu persatu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب قل أعوذ برب الناس. طيب ainnya jelaskan dari hamzah. A'u. قل أعوذ برب الناس. طيب ملك الناس. طيب إله الناس. من شر الوسواس الخناس. Baik, sebelumnya saya jelaskan pada bacaan min syarril waswasil khannas, perhatikan semuanya bahwa ikhfa pada shin ya, bukan sekedar ng saja ya. Tapi memang kita bersiap-siap di makhraj huruf shin. Baik, jadinya bunyinya bukan min. Nah, itu kalau itu kaf gitu kan. Kita siap-siap ke shin. Min syarri. Jadi sama-sama coba min syarri. Nah, kita harus tahu dulu shin tempatnya di mana, ya kan? Sya, ya kan? Sya. Oh, kita siap-siap di situ. Min syarri. Min syarri. Berikutnya, ro-nya tipis. Jadi bukan syarri, tapi apa? Syarri. Langsung turunkan. Syarri. Coba. Jadi bukan, kalau kita angkat begini jadi tebal. Syarri. Nah, tebal, salah. Harusnya apa? Syarri. Turunkan langsung. Syarri. Syarri. Jangan syarri, tapi syarri. Baik. Silakan baca lagi. Min syarril waswasil khannas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, jangan lupa ya, huruf sin tipiskan dia, tajam suaranya ya kan. Yuwaswisu fi dan alirkan. Beda dengan shot nanti, shot tebal. Su, bukan su tapi su. Yuwaswisu fi su. Yang yuwaswisu tipis, yuwaswisu tipis. Sudurin nas tebal. Silakan diulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jayyid. Kemudian minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fikum. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, afan, dzu-nya sempurnakan. Jangan a'udzu, tapi dzu, dzu. Jelaskan u-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Afan untuk dzalnya. Dzu. Dzu. Qul a'udzu birabbin nas. Tipiskan. A'udzu. Coba ikutin. Dzu. Jangan bu. Dzu. Begini dulu. Nah. Jadi jangan langsung tapi dzu. Dzu. Nah, supaya beda antara bu tebal dengan dzu tipis. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Untuk kho yang sebelumnya bagus sebenarnya. Tinggal kho. Kho-nya tebalkan. Jangan khan tapi kho.
waswasil kho, jangan khannas tapi khonnas. O-nya jelaskan. Min syarril waswasil khannas. Jayid. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ikuti, yuwaswisu. Coba ikuti dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jayid, barakallahu fikum. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taib, sama dzalnya ya. Usahakan dzal itu tipis. A'udzu, dzu, jangan bu. A'udzu, a'udzu. A'udzu billahi minasy. Afwan, jadi jangan bu. Begini dulu, antum tarik dulu. Dzu. Coba. Posisi semula dulu. Dzu. Dzu. A'udzu. A'udzu. Jangan tebal-tebal. Dzu biasa. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, nanti dilatih ya. Zalnya tipiskan ya. Dzu, a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Masyaallah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa desisnya sin? Jelaskan. Karena sin itu punya sifat namanya sofir. Jadi sofir itu tajam suaranya. Itulah kenapa ketika kita kalau semuanya duduk di samping orang yang sedang sholat sunnah, yang nampak apa? Sinnya aja kan? Karena tajam suaranya itu. Jadi yuwaswisu fi. Jangan yuwaswisu fi, tapi yuwaswisu fi. Alladzi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ikutin saya. Yuwas. Wisu. Silakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jayid. Minal jinnati wan nas. Masyaallah. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ainnya jelaskan. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Masyaallah. Barakallahu fikum. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama ainnya. A'u.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-nya jelaskan. Alirkan juga. Rahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Sama Pak. A sama U-nya. A'u coba. A'u. Itu lebih bagus. A'u. Baik. Qul. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan dulu. Gunnah nun tasdidnya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarri waswas. Syarril. Ada lamnya. Syarril Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi, Pak. Min syarril waswasil khannas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan selanjutnya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Afan untuk zalnya mungkin sedikit digigit sedikit. Alladzi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan insyaallah. Jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang ada di studio. Alhamdulillah sudah membaca bersama-sama surat An-Nas ini. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita tutup, kita baca surat An-Nas satu kali lagi. Ana baca sendiri ya. Saya baca sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, jazakumullah khairan jazak kepada teman-teman sekalian dan juga kru Ahsan TV yang sudah menemani kita di dalam acara BKM ini. Saya selaku pemandu acara Abdurrahman Fadhali mengucapkan undur diri dari acara BKM dan insyaallah kita akan bertemu kembali
pada acara kita ini BKM pada pertemuan berikutnya di pekan depan, masih di jam yang sama dan hari yang sama, yaitu hari Kamis pada jam 20.00 WIB, jam 8 malam waktu Indonesia Barat, di dalam channel kesayangan kita Ahsan TV yang insyaallah kita cintai ini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جزاء الإحسان إلا الإحسان.